Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudia Wela Sakarosa, guru dari SDN 002 Loakulu, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan tugas modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya tampilkan dalam bentuk komik digital yang berjudul Kelas Idaman. Andi, kenapa mengobrol saat ibu menjelaskan depan kelas? Maaf, Bu. Ada apa, Bu Dana? Seperti ada yang difikirkan. Begini loh Bu Ella, setiap hari di kelas saat saya mengajar, siswa saya banyak yang tidak memperhatikan. Padahal saya sudah meminta anak-anak memperhatikan dan diam saat saya sedang menjelaskan. Tapi masih saja ribut, saya sampai pusing. Cara apa lagi yang harus saya lakukan agar anak-anak memperhatikan saat saya sedang mengajar? Jadi begitu ya, kita bisa loh Bu membuat suasana belajar di kelas menjadi asik dan menyenangkan sehingga anak-anak senang untuk belajar. Bagaimana caranya Bu? Mari Bu, kita terapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam proses pembelajaran. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas guru ialah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru diibaratkan seorang petani dalam mengoptimalkan potensi anak. Jadi proses belajar di kelas harus memahami tumbuh anak sesuai karakter, minat, bakat, dan segala kodrat yang ada pada anak ya Bu. Betul Bu, tugas kita harus bisa menebalkan laku murid di kelas dan memahami karakternya, agar guru dapat merencanakan pembelajaran sesuai karakter, minat, dan bakat murid. Sehingga nantinya diharapkan terciptanya iklim belajar yang menyenangkan bagi anak. Guru sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan dalam membentuk budi pekerti anak. Selain itu juga, guru harus terbuka pada perkembangan zaman dengan menyesuaikan kebutuhan keterampilan abad 21. Seperti apa itu contohnya, Bu? Begini Bu, sebelum memulai pembelajaran, lakukan pembiasaan baik pada murid untuk bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Kita tanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada murid seperti berdoa dan syukur nafas. Kemudian, membuat kelompok diskusi untuk melatih murid berkolaborasi. Selanjutnya, menuntun murid bernalar kritis dalam memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian, siswa diajak berkreasi untuk menghasilkan karya. Dan yang tak kalah penting, menyajikan materi pembelajaran menggunakan media yang menarik dan menyenangkan. Wah, menarik sekali Bu Ella. Tapi saya kan kurang paham mengenai teknologi Bu. Bagaimana saya bisa membuat media yang menarik di kelas saya? Semua itu ada solusinya Bu. Yang penting kita harus berusaha dan bergerak untuk perubahan yang baik serta kreatif untuk berinovasi. Selain itu, komunikasi yang baik juga harus kita jalin dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta wali murid dalam mendukung program yang akan kita jalankan di kelas. Proses perubahan pembelajaran Ibu Dana nantinya sesuai dengan asas Trikon dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinuitas yang artinya pengembangan yang Ibu lakukan baik untuk diri sendiri dan orang lain harus berkelanjutan. Kemudian konvergen, mencari sumber-sumber lain untuk mendukung pengembangan proses pembelajaran. Dan konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Wah, saya sangat bersemangat dan terinspirasi Bu untuk mengaplikasikan di kelas saya. Terima kasih ya Bu Ella, semoga kelas idaman yang saya rancang bisa berhasil. Sama-sama Bu Dana, pasti bisa Bu. Dengan semangat dan kemauan untuk berubah, kelas idaman pasti terwujud.